Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Ramli Doang. Teman-teman sekalian, video ini akan membahas soal kompetensi teknis khusus P3K Formasi Penata Layanan Operasional. Teman-teman sekalian, semoga prediksi latihan soal ini bisa menambah referensi teman-teman untuk mengikuti tes P3K tahun 2024 ini. Karena semakin banyak referensi yang kita baca, yang kita dengar, semakin banyak pula perbendaharaan ilmu yang bisa kita simpan di memori otak kita. Yuk langsung saja kita simak soalnya. Cekidot. Soal pertama. Langkah pertama dalam mengumpulkan data pelayanan operasional sesuai prosedur yang berlaku adalah, silahkan teman-teman jawab, waktunya 5 detik. Ya benar, jawabannya adalah B. Menghimpun peraturan perundang-undangan. Ya, jadi langkah pertama dalam mengumpulkan data pelayanan operasional sesuai prosedur yang berlaku adalah menghimpun peraturan perundang-undangan. Lanjut soal berikutnya. Apa tujuan utama dari menganalisis data pelayanan operasional? A. Menyusun rencana baru. B. Memperbaiki data. C. Memastikan data sesuai dengan program atau rencana kegiatan. D. Mengubah data yang tidak sesuai. Waktunya 5 detik. Iya, benar sekali. Jawabannya adalah memastikan data sesuai dengan program atau rencana kegiatan. Ya, jawabannya C ya. Lanjut soal berikutnya. Dalam evaluasi perkembangan kegiatan, faktor apa yang paling penting dianalisis? A. Capaian pelaksanaan kegiatan. B. Jumlah tenaga kerja. C. Penggunaan anggaran. D. Tingkat kepuasan pelanggan. Silakan teman-teman jawab, waktunya 5 detik dari sekarang. Ya, benar sekali, jawabannya A. Capaian pelaksanaan kegiatan. Jadi dalam evaluasi perkembangan kegiatan, faktor apa yang paling penting dianalisis? Jawabannya adalah A. Capaian pelaksanaan kegiatan. Lanjut soal berikutnya. Setelah mengumpulkan data pelayanan operasional, langkah selanjutnya adalah A. Mengarsipkan data. B. Menyusun laporan hasil analisis. C. Mengidentifikasi prosedur. D. Melaporkan data mentah kepada atasan. Silakan, waktunya 5 detik. Ya, benar, jawabannya adalah menyusun laporan hasil analisis. Itu ya kawan, setelah mengumpulkan data pelayanan operasional, maka langkah selanjutnya adalah menyusun laporan hasil analisis.
Lanjut soal berikutnya. Langkah pertama dalam menyusun konsep laporan pelaksanaan tugas adalah A. Menghimpun data yang relevan. B. Menyusun format laporan. C. Menghimpun dokumen legal. D. Meninjau laporan sebelumnya. Silakan waktunya 5 detik dari sekarang. Iya, benar sekali, jawabannya adalah A. Menghimpun data yang relevan. Jadi langkah pertama dalam menyusun konsep laporan pelaksanaan tugas adalah menghimpun data yang relevan. Lanjut soal berikutnya. Soal yang keenam, ketika Dito melakukan tugasnya untuk melakukan penggusuran di sekitar sungai dekat kantor pemerintahan terjadi sangat ricuh. Hal tersebut disebabkan karena banyak warga yang belum setuju dipindahkan. Kemudian mengajukan permohonan memperpanjang masa waktu sebulan untuk menyiapkan dan dia bersedia untuk ditempatkan di rusun. Permohonan yang dilakukan disebut A. Banding. B. Dispensasi. C. Masa remisi. D. Atribusi. Ya, silakan teman-teman, waktunya 5 detik dari sekarang. Ya, benar sekali, jawabannya adalah dispensasi. Jadi permohonan yang dilakukan disebut dispensasi. Lanjut soal berikutnya. Soal yang ketujuh, ibu seorang perawat di puskesmas dengan kepegawaian honorer sudah belasan tahun. Ia tidak pernah mengeluh pekerjaan dan penghasilannya yang tidak seimbang. Ia selalu memberikan nasihat kepada karyawan yang muda bekerja harus dengan ikhlas dan memberikan yang terbaik, terutama untuk keselamatan. Perkara penghasilan pasti pusat juga tidak diam saja melihat pegawainya susah. Dalam kasus tersebut, puskesmas sektor publik tidak mencari keuntungan, berbeda dengan klinik swasta yang mengarah ke A. Individual, B. Materi, C. Profit oriented, D. Kemanusiaan. Silakan waktunya 5 detik dari sekarang. Pahami soalnya lalu jawab sesuai keyakinan Anda. Iya, benar sekali, jawabannya C. Profit oriented.
Jadi puskesmas sektor publik beda dengan klinik swasta ya kawan-kawan. Jawabannya profit oriented, silahkan dipahami soalnya, jawabannya juga dipahami. Siapa tahu nanti ketika Anda mengerjakan soal teknis, khususnya di bidang penata layanan operasional, soal ini masuk, jadi Anda sudah bisa mengingatnya. Mudah-mudahan semua ini soal yang dibahas nanti masuk semua. Soal yang ke-8, saat di dalam mengurus pengurusan pelayanan perpanjangan SIM, sangatlah mudah. Masyarakat tidak perlu datang ke Samsat melainkan di era digitalisasi. Sekarang cukup mendownload aplikasinya dan mengikuti langkah yang ada. Dilakukan pembayaran dan nantinya SIM akan dikirimkan ke tempat tinggal masing-masing. Itu semua dilakukan pemerintah untuk mempermudah masyarakat dengan menggunakan A. Sistem manajemen publik, B. Teknologi, C. Jaringan, D. Manajemen digital. Ya, soalnya dipahami, lalu jawab, waktunya 5 detik dari sekarang. Ya, benar sekali, jawabannya sistem manajemen publik. Itu ya jawabannya kawan. Ingat-ingat soalnya, jawabannya dipahami. Semoga ini masuk. Lanjut soal berikutnya. Badan Sensus Penduduk saat ini telah menggunakan sistem informasi dengan menghubungkan data EKTP langsung ke jaringan nasional. Itu semua mempermudah dalam mengelola informasi untuk perencanaan dan pengendalian di Indonesia. Akan tetapi, bila yang belum mempunyai EKTP, petugas dapat mengakses dari barcode pada KK. Sehingga sistem informasi manajemen bermanfaat pada sektor publik dalam A. Penyelenggara administrasi perkantoran, B. Penyimpanan arsip dan dokumentasi, C. Berkomunikasi, diskusi secara efisien, D. Pembuatan dan pengolahan data statistik. Ya, dipahami soalnya dulu lalu jawab. Silakan, waktunya 5 detik. Ya, benar sekali, jawabannya pembuatan dan pengolahan data statistik. Ya, sekali lagi teman-teman dipahami soalnya ya. Semoga nanti apa yang kalian simak ini minimal jadi referensi ketika ada soal yang sama seperti ini, kalian sudah tidak bingung lagi untuk menjawab. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal yang ke-10, soal yang terakhir ini, guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu layanan operasional, diperlukan A. Kedisiplinan, B. Pelatihan, C. Pembina dan penanggung jawab, D. Pengawasan. Ya, silahkan pahami soalnya lalu jawab, waktunya 5 detik dari sekarang.
Ya, benar sekali, jawabannya adalah C, pembina dan penanggung jawab. Ya, jadi pahami soalnya, guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu layanan operasional, diperlukan pembina dan penanggung jawab. Demikian soal dari pertama sampai terakhir ini, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian yang akan mengikuti tes P3K tahun ini, khususnya formasi penata layanan operasional. Semoga teman-teman diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan diluluskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika soal ini bermanfaat, menambah wawasan teman-teman, sudilah kiranya untuk klik tombol subscribe dan like, agar channel saya ini semakin berkembang dan selalu memberi informasi tentang soal P3K pada tahun ini. Sekali lagi mohon sudilah kiranya untuk tekan tombol subscribe, dan semoga teman-teman dengan tekan tombol subscribe Allah membalas kebaikan teman-teman, semoga dilancarkan dalam mengikuti tes P3K dan lulus semua. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.